Film diawali dengan percakapan seorang dukun dan pria yang bernama Bisman. Bisman bertujuan untuk membunuh Suroso demi sebuah jabatan menjadi lurah Karangsetan. Selanjutnya kita diperlihatkan 3 anak buahnya Juragan Bisman. Yang pertama Banteng, kedua Kawi, dan yang ketiga Lawu. Menerima permintaan. Scene beralih di kantor kepala desa Karangsetan. Di sini kita diperlihatkan awal mula pertemuan pertama Pramuja dengan Susana. Lalu Pramuja terlihat sedang membantu Susana memperbaiki motornya dan akhirnya Pramuja tahu kalau Pak Lurah Suroso sudah meninggal. Kedatangan Pramuja ke kantor kepala desa Karangsetan karena ternyata dia sedang mencari seseorang yang bernama Kasman. Namun kedua hansip yang sedang berjaga tidak mengenalinya. Ketika di rumah, Susana menjadi sering terbayang oleh sosok Pramuja sampai ayahnya memberitahu kalau dia diberikan hadiah oleh Juragan Bisman yang ternyata sebelumnya diterima oleh ibunya. Namun ayahnya terlihat sangat tidak setuju dengan Juragan Bisman karena dia sudah memiliki istri. Begitu juga dengan Susana yang tidak mau dengan Juragan Bisman. Menurut saya, nekat mengganggu pedagang. Satrio Scene selanjutnya, 3 anak buah Bisman melaporkan bahwa Satrio akan mencalonkan diri sebagai calon kepala desa Karangsetan. Hal itu jelas membuat Juragan Bisman kesal dan ingin segera membunuhnya. Lagi dan lagi Juragan Bisman datang ke dukun yang tujuannya tidak lain tidak bukan untuk menyantet Pak Satrio agar Juragan Bisman tidak memiliki saingan pada pencalonan kepala desa nanti. Dan ritual santet Samber Nyowo pun dimulai. Tidak butuh lama, malam itu Pak Satrio langsung mendapatkan efek dari kiriman santet tersebut. Pak Satrio merasa kepanasan di sekujur tubuhnya hingga mengeluarkan darah dan belut dari kakinya hingga Pak Satrio meninggal. Singkat waktu, Kawi melaporkan kalau istri Juragan Bisman yang bernama Suroh sedang pergi melayat ke rumah Susana. Lantas Juragan Bisman menyuruh anak-anak buahnya untuk segera mencegah istrinya agar tidak membocorkan rahasia tentang santet yang dilakukan oleh Bisman. Ke masjid antara Dengan cepat Suroh menceritakan semua yang ia tahu tentang santet yang dilakukan oleh Bisman. Awalnya ia memberitahu tentang kematian Suroso sama persis dengan kematian ayahnya Susana sekarang. Tidak lama kemudian anak buahnya Bisman datang untuk menjemput Suroh pulang. Suroh menolaknya, tapi Banteng tidak tahan dengan sikapnya hingga akhirnya Suroh menodongkan pisau ke wajah Banteng. Sampai mereka tidak sengaja mendorong Suroh ke dinding hingga Suroh tewas. Karena takut Susana lari dari kejaran anak buahnya Bisman, hingga akhirnya Susana terpojok di tepi jurang dan ia pun terpleset jatuh ke sungai. Di rumah Juragan Bisman, Banteng mengakui kesalahannya dan siap menerima hukuman apapun dari Juragan Bisman. Mendengar itu, Bisman malah menanyakan keadaan Susana dan menyuruh anak buahnya untuk mencari keberadaan Susana sekarang. Kembali lagi dengan Susana. Terlihat Pramuja sedang mediasi di tepi sungai dan melihat ada seorang perempuan yang hanyut. Lalu Pramuja pun membawanya ke rumah Nyi Gayatri. Gayatri mengobati luka dalam, sedangkan Pramuja mengobati luka luarnya Susana. Hingga akhirnya Susana pun sembuh dan sadar selama 3 minggu. Pagi harinya Susana sudah mulai terbiasa dengan kondisinya. Dia sudah bisa berdiri, berjalan, bahkan dirinya ingin membantu Pramuja. Tangannya masih sakit. Kemudian ada seseorang yang datang menemui Gayatri dan meminta untuk membunuh suaminya. Karena hal itu juga Pramuja tersadar dan langsung memeriksa ruangan Gayatri yang penuh dengan sesajen dan berbagai benda untuk ritual. Puluhan tahun Pramuja tidak tahu tentang ritual ilmu yang selama ini dilakukan budenya sendiri. Karena yang dia tahu Gayatri hanya mengajarkan ilmu pengobatan saja. Mendengar itu Gayatri langsung mengusir Pramuja dari rumahnya. Di sisi lain Susana yang tahu kalau Gayatri bisa menyantet orang, dia pun memutuskan untuk berguru dengannya karena Susana ingin membalaskan dendam kematian ayahnya ke Juragan Bisman. Gayatri sudah mengingatkan kalau dia belajar ilmu ini Susana harus siap menanggung semua resikonya.
Tapi Susana tetap bertekad besar dan memilih untuk belajar ilmu itu demi melindungi ibunya. Dengan tekad yang keras, Gayatri siap membantu Susana karena dirinya sudah memiliki bakat seperti dia sudah bisa melihat bawuk. Karena bawuk adalah bangsa jin yang Pramuja sendiri saja tidak bisa melihatnya. Hal pertama yang harus dilakukan Susana yaitu puasa mutih selama 7 hari 7 malam. Setelah itu Susana harus berendam di pesisir laut selatan sambil membaca doa. Dan yang terakhir, Susana harus bersemedi selama 40 hari 40 malam. Hingga akhirnya Susana bertemu dengan perewangan yang berjodoh dengannya yang akan selalu siap membantunya untuk menjalankan semua perintahnya. Namun dengan syarat, Susana harus memberikan persembahan yang diinginkannya. Dan tiba-tiba Susana mendapatkan sebuah pusaka yang akan melindunginya. Selanjutnya Pramuja datang ke kantor lurah desa. Ia pun bertemu dengan Lurah Bisman. Tujuan Pramuja datang adalah ia mencari keberadaan seseorang yang bernama Kasman, yang ternyata dia adalah ayahnya. Mendengar itu, Bisman langsung berkata kalau ayahnya itu adalah orang yang biadab karena telah menghamili seseorang lalu diusir dari desa, hingga kabarnya Kasman sudah tewas. Ini baru luar biasa. Kok kayak kencing kuda? Singkat cerita, setelah Susana menyelesaikan semua ritualnya, ia datang kembali ke rumahnya di desa. Di dalam rumah, ia melihat kondisi ibunya yang sudah babak belur akibat dipukuli oleh anak buahnya Bisman. Di sana ibunya menceritakan tentang apa yang sudah terjadi pada dirinya, kalau selama ini Juragan Bisman mencari Susana. Mendengar itu, Susana hanya bisa menangis hingga akhirnya dia pun harus kehilangan ibunya. Pada pagi hari di pemakaman ibunya, terlihat Pramuja hadir di sana karena sedang mencari kuburan ayahnya. Lalu Susana memberitahu kalau ibunya sudah meninggal. Tiba-tiba dari kejauhan Juragan Bisman datang untuk mewakili desa Karangsetan. Dia pun mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Kan bela sungkawa yang sedalam-dalam. Selanjutnya pada malam hari Bisman datang ke rumah Susana karena niatnya adalah ingin melamar Susana. Mendengar itu, Susana akan menerima lamarannya dengan syarat Bisman harus bisa mencari orang yang telah menyantet ayahnya. Dan Bisman harus melakukan sesuatu kepada 3 anak buahnya karena telah menzolimi ibunya hingga meninggal. Di luar sana Banteng curiga kalau mereka bertiga akan disantet oleh Juragan Bisman. Lawu dan Kawi pun takut kalau Juragan Bisman melakukan semua itu, sampai Banteng memberikan ide untuk membunuh Susana seorang diri. Setelah tiba di rumah Susana, Banteng pun langsung dikejutkan dengan munculnya seekor ular sampai mengejarnya. Setelah merasa keadaan sudah aman, tiba-tiba seekor ular datang kembali, membuat Banteng mengalami kecelakaan. Lalu ketika keluar dari mobil, Banteng pun langsung terkena sambaran api akibat ledakan mobilnya. Keesokan paginya di rumah sakit, Juragan Bisman datang menjenguk Banteng yang sudah meminta kalau dirinya tidak kuat menanggung semua rasa sakit ini. Dia meminta agar Juragan Bisman untuk membunuhnya. Namun tindakan Bisman itu dilihat oleh Lawu dan Kawi yang membuat mereka berpikir kalau Juragan Bisman akan membunuh mereka satu persatu. Saya sama sekali tidak berniat. Kembali dengan Susana, Pramuja datang bertamu dengan membawa makanan untuknya. Di sini Susana menanyakan apakah Pramuja sudah menemukan ayahnya. Pramuja yakin kalau Lurah Bisman mengetahui sesuatu tentang ayahnya. Tapi Susana menyarankan agar Pramuja tidak berhubungan dengan Bisman karena dia sangat berbahaya dan dia sudah membunuh ayahnya. Hingga akhirnya Susana berniat untuk membalaskan semua dendamnya kepada Bisman. Yang nyuruh dia buat ngajari aku. Hari berikutnya Susana kembali akan melakukan santet kepada Lawu dengan media foto Lawu yang didapat dari istrinya. Terlihat Susana sedang membacakan sebuah mantra yang membuat tubuh Lawu digerakkan oleh Susana. Lalu Lawu jatuh dari pohon dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Di rumah sakit, Juragan Bisman menjelaskan kalau dia tidak pernah menyantet anak buahnya, walaupun hal itu Kawi tidak mempercayainya. Dia pun langsung membawa kelompoknya untuk mendatangi rumah dukunnya Juragan Bisman dan membakarnya hidup-hidup. Kembali di rumah sakit, Kawi yang merasa dirinya sudah aman, dia pun menjelaskan kalau sekarang dukun Juragan Bisman sudah tewas.
Sampai tiba-tiba Lau berteriak kesakitan karena kedua kupingnya mengeluarkan ular hingga dia pun tewas. Pak Lurah. Dari kejauhan Pramuja mendengar percakapan Bisman dengan Kawi tentang seseorang yang sudah menyantet anak buahnya. Dan Kawi mencurigai Susana lah yang telah menyantet mereka. Di sini Bisman langsung menyuruh Thohir dan yang lainnya untuk mengawasi rumah Susana selama 24 jam. Karena jika mereka berhasil menangkap dukun santet Susana, gaji mereka akan dinaikkan 3 kali lipat. Singkat waktu, Pramuja datang ke rumah Susana dan memberitahu kalau Bisman mengira Susana sudah menyewa dukun santet untuk menyantet mereka. Sampai Bisman menyuruh beberapa orang yang mengawasi rumahnya, lalu Pramuja mengajak pergi dari rumah itu bersamanya. Sampai akhirnya Pramuja tahu kalau Susana lah yang menyantet mereka karena dirinya sudah mendapatkan ilmu dari Bude Gayatri. Pramuja sangat kecewa dengan apa yang dilakukan Susana sudah sejauh ini. Di sini Susana menceritakan semua tentang kejadian yang dialaminya. Semua cara sudah dilakukan sampai dia memutuskan untuk belajar ilmu santet dari Gayatri. Akhirnya Diran, Kliwon, dan Thohir tahu siapa dukun santet yang sebenarnya. Dan tiba-tiba Kawi datang mengajar Pramuja hingga tak sadarkan diri. Sampai Bisman menyiksa Pramuja kalau dirinya tidak boleh melakukan sesuatu di desa ini karena Bisman mencurigai Pramuja lah sebagai dukun santetnya. Selanjutnya Bisman bertemu dengan kelompok Hansip yang datang menemuinya. Tapi saat Diran ingin memberitahu kebenarannya, tiba-tiba dia menjadi gagap dan tidak bisa menyebutkan siapa dukun santetnya. Scene berpindah saat Susana melihat pusaka milik juragan Bisman. Dia pun langsung mengambil foto Bisman dan mulai menyantetnya. Namun pusaka di lemari tersebut bergetar hebat yang membuat Susana gagal mengalahkan Bisman karena kekuatan pelindung dari Bisman lebih kuat. Karena Susana tidak bisa diatur olehnya, juragan Bisman memutuskan untuk pergi ke Ponorogo untuk menemui Mbah Kodrat. Subuh antar saya ke Ponorogo. Setelah bertemu, Bisman meminta Mbah Kodrat untuk menyantet Susana dengan santet paru jiwo. Singkat cerita, Susana sudah lupa dengan segalanya. Nama Susana. Lagi-lagi Pramuja datang menemui Bisman dengan menanyakan keberadaan ayahnya. Hingga juragan Bisman menceritakan kalau ayahnya bukan seorang pelaut. Dia diusir dari desa ini, lalu Bisman juga berkata kalau dirinya akan segera menikahi Susana. Di luar sana ucapan Bisman dituruti oleh Susana, namun Susana tidak mengenali Pramuja sama sekali. Pramuja yakin kalau Bisman sudah menyantet Susana agar dirinya lupa dengan segalanya. Malam harinya Pramuja dibantu dengan Kliwon membawa Susana secara diam-diam dan membawanya menuju ke tempat Bude Gayatri. Dan dengan cepat Gayatri tahu kalau santet ini adalah santet paru jiwo. Paruh jiwo. Ritual pun dimulai. Gayatri benar-benar kewalahan dengan santet kiriman Mbah Kodrat. Saat merasa terpojok, Gayatri langsung membuat mantra dari darahnya, lalu menempelkan mantra itu ke jantung hingga Mbah Kodrat tewas seketika. Pada pagi harinya, juragan Bisman sudah bersiap untuk acara pernikahannya dengan Susana. Tapi Bisman malah dikejutkan dengan hilangnya Susana. Kembali dengan Gayatri yang perlahan mengobati Susana, dan dia juga meminta agar Gayatri bisa mengajari ilmu selanjutnya, agar Susana bisa menembus semua perlindungan yang dimiliki Bisman. Gayatri akan mengajarkan santet yang sangat berbahaya yang bernama Pring Sedapur. Santet ini adalah santet yang paling kejam karena semua keturunannya akan kena imbasnya. Dan jika Susana menggagalkan santet itu, santetnya akan berbalik menyerang Susana. Di sisi lain, semua warga sudah dikumpulkan oleh juragan Bisman. Kawi memberitahu kalau mereka semua harus mencari Susana sampai besok. Dan tiba-tiba Pramuja mengalihkan perhatian Kawi. Dia sudah merencanakan sesuatu untuk melawan kelompok juragan Bisman. Hingga akhirnya perkelahian pun terjadi antara warga dengan kelompok juragan Bisman. Lalu Susana sudah siap dengan ritual santet Pring Sedapur. Semua pusaka juragan Bisman bergetar hebat hingga satu persatu terbakar. Melihat itu Kawi langsung membawa Bisman kabur dengan mobil. Sampai semua warga mengejarnya di tempat karaoke milik Bisman. Dengan cepat Bisman membawa semua uang yang ia miliki.
Tapi Kawi yang hendak membantunya malah tertimpa reruntuhan bangunan dan terbakar. Dari kejauhan Pramuja melihat Bisman yang hendak kabur dan ia pun langsung mengejarnya. Sampai akhirnya santet Susana berhasil membuat Bisman berhalusinasi melihat semua anak buahnya dan terjadilah. Lagi-lagi Bisman selamat dari kejadian itu, namun Susana langsung mengirimkan Banaspati yang membuat mobil tersebut terbakar. Tapi untungnya Pramuja datang untuk menolongnya. Sampai tiba-tiba mobil pun meledak dan Bisma pun tewas. Singkat cerita, Pramuja bertemu dengan Susana yang meminta untuk segera tobat dan hidup dengannya. Lalu Ali dan Gun datang membawa titipan surat untuk Pramuja. Lagi di sini. Akhirnya Pramuja dan Susana tahu kalau Bisman adalah ayah kandungnya Pramuja yang selama ini dia cari. Tahu akan hal itu, Susana mengingat semua ucapan Gayatri tentang santet Pring Sedapur. Scene terakhir, Pramuja yang datang ke rumah Susana. Dia pun tahu kalau Susana dalam bahaya. Di sini Susana menjelaskan tentang bahaya santet Pring Sedapur. Dia pun harus membatalkannya demi keselamatan Pramuja. Lalu Susana pun tewas karena santet Pring Sedapur yang dibatalkannya. Adalah anaknya. Di akhir film kita melihat kalau desa itu pun hidup damai dan bahagia saat Pramuja berkata akan menghapus semua hutang para warga karena dia adalah anak dari Bisman, dan film pun selesai.